Jadi kalau mau tahu tentang seorang, enggak usah tanya-tanya temannya modelnya apa. Dia pasti mirip dengan apa? Temannya. Dan Rasulullah SAW berkata, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang berdasarkan agama teman dekatnya. Khalil maksudnya teman sahabat dekatnya. Maka seorang hendaknya milah-milih, memfilter siapa yang mau dijadikan teman. Karena kalau kita sering jalan sama dia, entah kita terpengaruh dia, entah dia terpengaruh kita. Pasti sinkron. Kalau enggak sinkron, kita enggak bisa berteman dengan dia. Ya, kalau kita lemah, ya apa syakhsiyah itu kepribadian kita lemah, kita ke bawah. Kita ke bawah. Hanya mengikuti jalan teman tersebut, ya. Karenanya para ulama menyebutkan di antara sebab Abu Talib tidak dapat hidayah karena atau terhalang dari hidayah karena temannya. Padahal di akhir hayat dia hampir dapat hidayah. Ketika sakit keras, maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai pamannya. Ya. Maka setelah perjalanan sekian lama, ya Rasulullah sejak dapat diangkat menjadi seorang Rasul, ya, dan Abu Talib wafat pada tahun 10 kenabian. Itu 10 tahun dia mengenali dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 10 tahun tersebut dia membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu benar tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia pernah menunjukkan ya pembelaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wallahi lan yasilu ilaika bi darbatin hatta uwassada fit turabi dafina." Kata dia, demi Allah, mereka tidak bakalan bisa mukul engkau wahai ponakanku sampai aku masuk liang lahat baru mereka bisa pukul engkau. Ya. Pernyataan luar biasa ya. Saya akan bela mati-matian. Dan dia tahu tentang kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Kata Abu Talib, sungguh aku telah tahu agama terbenar adalah agama Muhammad dari seluruh agama-agama orang-orang. Jadi Abu Talib dia seorang pedagang, dia sudah melihat berbagai macam model agama. Dia sering ke negeri Syam. Dia tahu agama Yahudi, dia tahu agama Nasara, dia tahu agama Majusi, dia tahu agama musyrikin penyembah berhala, dan dia tahu agama Muhammad. Dia tahu model-model agama. Dia mengatakan, aku telah mengetahui seluruh agama dan aku tahu agama yang terbaik agamanya ponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaulal malamatu, kalau bukan karena cercaan, wahidharu masabbatin, karena untuk menghindari cacian, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh kau telah dapati aku akan jelas-jelas masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap semangat mendakwahi pamannya ya. Sampai ketika akhir hayatnya, maka Rasulullah SAW pun datang jenguk pamannya. Maka Rasulullah berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu statement yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ngomong ini aja la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Sampai sebagian ulama mengatakan seandainya Abu Talib masuk Islam, maka kedudukannya mungkin sejajar dengan Abu Bakar dan Umar, bahkan mungkin lebih. Ya, kalau dia masuk Islam. Ya. Karena Rasulullah bilang, aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Ya. Kenapa? Karena jasanya luar biasa. Yang rawat Nabi masih kecil siapa? Abu Talib. Abu Talib yang ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diboikot oleh orang-orang Quraisy, Nabi tinggal di mana? Di Syaib Abi Talib, itu di tempat wilayah daerah milik Abu Talib situ. Dan seluruh Bani Hashim, kafir maupun muslim, bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa namanya? Karena hamiyah, itu karena kesukuan. Yang memimpin pembelaan tersebut Abu Talib. Sabar hidup susah bersama Nabi selama 3 tahun, ya, diboikot ya oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Ya. Enggak ada yang berani mukul Nabi sedikit pun ketika Abu Talib masih hidup. Jadi jasanya luar biasa. Seandainya dia masuk Islam, mungkin kedudukannya di surga sejajar dengan Abu Bakar dan Umar, atau mungkin lebih daripada itu. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena ada temannya ketika itu. Kata Rasulullah SAW, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bi indallahi." Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Tiba-tiba ada Abu Jahal dan ada temannya satu. Mereka berdua berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Fa'aada. Maka Rasulullah ulangi lagi.
Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'ada, keduanya temannya tadi ngulangi lagi. Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Fakana akhiru maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir hayatnya dia di atas agama Abdul Muttalib. Seandainya Abu Jahal dan temannya tidak hadir, kira-kira Abu Talib masuk Islam enggak? Masuk Islam. Hah? Kenapa? Seandainya temannya enggak datang tadi, kira-kira Abu Talib masuk Islam enggak? Masuk Islam. Enggak ada. Insyaallah ya. Cuma ada dua orang ini, repot. Dia mau bilang Islam enggak enak sama dua temannya. Kalau temannya enggak ada, dua antara dia dengan Nabi aja selesai. Tapi enggak ada teman dua aja, dia enggak enak ya. Ini teman lama gimana? Teman gua. Akhirnya masuk neraka. Meskipun nerakanya yang paling ringan. Dia satu-satunya orang kafir yang berhak mendapatkan peringanan azab. Hukum asal orang kafir enggak dapat peringanan azab. Ya. Ya. Walladzina kafaru lahum nahur jahannam. Ya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir tidak akan diringankan azabnya. Ya. Tidak ada orang kafir diringankan azabnya tidak akan diringankan. Kecuali siapa? Abu Talib. Makanya ketika Abu Talib sudah meninggal, Ibnu Al-Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Apa yang bisa kau lakukan terhadap pamanmu? Innahu kana yahutulaka wa yaghdhabu laka." Dia dulu melindungimu, dia dulu marah karena engkau. Apa ada enggak bisa yang kau lakukan buat pamanmu? Karena Abu Talib saudaranya Al-Abbas ya, sama-sama pamannya Nabi. Al-Abbas bin Abdul Talib paman Nabi, Abu Talib paman. Jadi tanya gimana kakak kita tuh gimana? Bisa enggak kau bantu wahai ponakan? Maka Nabi mengatakan, "Laula ana lakana fi darkil asfala minan nar. Huwa fi dhahdahin minan nar." Kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka jahanam yang paling bawah. Kenapa Abu Talib kalau bukan karena syafaat Nabi berada di neraka paling bawah? Karena dia sudah tegak hujjah kepada dia seluruh hujjah. Dia tahu benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu kebenarannya, dia kenal betul Muhammad ini ponakannya, dan dia tahu benar mukjizat Nabi, dia tahu semuanya. Tapi masih ngeyel. Harusnya di neraka yang paling apa dah? Dasar. Tetapi karena laula ana, kalau bukan karena aku, neraka paling dasar. Tapi kata Nabi, huwa fi dhahdahin minan nar, dia berada di percikan api neraka. Dhahdah itu adalah sungai yang surut, kalau seorang berjalan maka airnya cuma sampai di kakinya, tidak sampai melebihi mata kaki. Maka dalam sebagian riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamah Abu Talib, wa huwa yanta'ilu bi na'lain minan nar yagli bihima dimaguhu." Orang yang paling ringan adabnya di neraka adalah Abu Talib. Dia pakai sendal api, sendalnya saja, jadi apinya cuma di bagian kaki bawah aja. Ya. Dan ternyata otaknya mendidih. Antumnya kalau jalan misalnya di Mekah, di Madinah, kemudian musim panas, tidak pakai sendal, jalan panas sekali, nggak kuat kita ya. Panas. Atau di aspal lagi panas. Kalau di sini panasnya nggak terlalu, tapi kalau di Arab Saudi panas sekali ya. Kita lihat sendal, kalau tegel, yang bukan tegel yang putih, tegel yang warna itu panas sekali ya. Kita nggak kuat. Kita jalan sebentar udah melepuh kaki. Gimana kalau pakai sendal api, apalagi api neraka, maka otak mendidih. Maka yang menyebabkan Abu Talib tidak masuk Islam, para ulama menyebutkan diantaranya karena ini. Karena teman-teman circle ini bahaya ya.